Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Komara dari program studi perbankan syariah Aceh semester 6. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Kami ditugaskan untuk menganalisis salah satu PT yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja saya akan menganalisis dari PT Garuda Indonesia Airlines. PT Garuda Indonesia adalah maskapai pertama dan terbesar di Indonesia. Dengan pendekatan berorientasi melayani, Garuda Indonesia bertujuan menjadi penyedia layanan terdepan bagi wisatawan di negara ini, sekaligus menyediakan layanan pengiriman barang melalui udara. Grup Garuda Indonesia pada saat ini memiliki anak perusahaan yakni PT Aero Wisata, PT GMF Aero Asia, PT Abacus Distribution System, PT Gapura Angkasa, dan PT Aero System Indonesia. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang analisis lingkungan. Pada poin pertama, terdapat lingkungan operasional. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, perekonomian Asia masih mencatat pertumbuhan yang solid, dengan Cina mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 7,8% di tahun 2012. Hal ini memicu permintaan terhadap jasa penerbangan, baik penumpangan ataupun kargo, untuk mendukung aktivitas perdagangan. Grafik penumpang penerbangan internasional Asia Pasifik, sebagaimana yang dilaporkan oleh maskapai penerbangan anggota Association of Pacific Airlines, mencapai 207 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, revenue passenger kilometer juga meningkatkan sebesar 5,8% menjadi 773,7% miliar di tahun 2012, yang mencerminkan kuatnya permintaan terhadap rute-rute regional yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan penambahan kapasitas available seat kilometer. Sementara itu, persaingan bisnis di industri penerbangan di Indonesia tetap berlangsung ketat, baik persaingan antar sesama operator nasional yang berjumlah lebih dari 13 maskapai maupun dengan maskapai penerbangan asing yang menerbangi rute-rute penerbangan internasional ke dan dari Indonesia. Garuda Indonesia memilih untuk melihat persaingan ini sebagai tantangan untuk memicu perusahaan menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik bagi seluruh pelanggan dan stakeholders lainnya. Selanjutnya, lingkungan bisnis. Beberapa kategori yang menunjukkan bahwa prospek jasa penerbangan di Indonesia, terutama bagi maskapai Garuda Indonesia, adalah sebagai berikut. 17 Februari, Garuda Indonesia memperluas jaringan baru dan membuka 6 tujuan. 15 Maret, Garuda Indonesia meluncurkan jasa baru, sarana pelayanan bagi penyandang cacat atau disabilitas. Pada 22 April, Garuda Indonesia dan Alafco membuka kerjasama bersama dalam penandatanganan 2 Boeing 777-300 ER Syariah. Pada 7 Juni, Garuda Indonesia Cargo dan Jan de Ridge melakukan penandatanganan MOU dalam pelayanan di masyarakat Eropa. Pada 22 Juni, Garuda Indonesia melakukan bakti lingkungan dalam Bali Beach Clean Up. Pada 2 Juli, Garuda Indonesia membuka fasilitas baru yakni First Class Service. Pada 31 Juli, Garuda Indonesia memperoleh 2 penghargaan, Environmental Citation. Pada 31 Desember 2012, kas dan setara kas tercatat sebesar $326.
menurun sebesar 21,9% dibandingkan dengan pada 31 Desember 2011 yang tercatat sebesar 417 juta US dollar. Aktivis operasional. Sumber utama likuiditas perusahaan adalah dana yang berasal dari kegiatan operasional. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi melayani peningkatan dari 244 juta US dollar di tahun 2011 menjadi 365 juta US dollar pada tahun 2012. Antara lain dimungkinkan oleh peningkatan kinerja perusahaan di tahun 2012, aktivitas investasi. Arus kas yang digunakan untuk kegiatan investasi mencapai 524 juta di tahun 2012, mengalami peningkatan dibandingkan dengan 261 juta US dollar di tahun 2011 seiring dengan ekspansi armada Garuda Indonesia. Perusahaan mengeluarkan dana sebesar 374 juta di tahun 2012 dalam bentuk uang muka pembelian pesawat. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar 75 juta US dollar di tahun 2012, mengalami penurunan dibandingkan dengan 293 juta US dollar di tahun 2011. Karena di tahun 2011 perusahaan memperoleh dana dari hasil penawaran umum saham perdana. Pada tahun 2012, perusahaan memperoleh pinjaman jangka panjang dan utang bank masing-masing 206 juta dan 40 juta US dollar serta melakukan pembayaran pinjaman jangka panjang dan pembayaran utang bank masing-masing sebesar 125 juta dan 35 juta US dollar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.